Oke, shalom semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita tetap diberi kekuatan, kita boleh tetap diberi kesehatan untuk kita sama-sama boleh beribadah. Baik yang ada di tempat ini yaitu para pelayan dan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang hari ini ada di rumah sekarang sedang menyaksikan live streaming untuk kita sama-sama beribadah. Saya percaya kalau setiap kita mengikuti baik itu ada di tempat ini maupun ada di rumah dengan sungguh-sungguh, saya percaya anugerah Tuhan, hadirat Tuhan itu juga boleh kita rasakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini mungkin tidak terlalu panjang, tapi saya berharap untuk setiap kita sama-sama sungguh-sungguh boleh berfokus pada firman Tuhan, benar-benar sehingga setiap pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, itu benar-benar boleh kita tangkap, sehingga membuat setiap hati kita, setiap kehidupan kita, itu boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, temanya adalah iman yang tetap bertahan. Next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa lihat, suatu ketika Tuhan Yesus, pada saat dia melayani dan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah melontarkan satu pertanyaan. Pernah melontarkan satu pertanyaan kepada murid-muridnya yang ada di sekitar situ, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat lebih lengkapnya ada di Lukas 18 ayat 8. Tapi kurang lebih di dalam pernyataan Tuhan itu berbunyi seperti ini. Jika anak manusia itu datang, artinya jika Tuhan datang, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dilontarkan Tuhan ini mungkin terkesan, enggak mungkin lah, buktinya hari ini kita masih beribadah. Berarti kan masih ada iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu merupakan sesuatu yang sangat serius. Kalau dia, Yesus saja, yang adalah Tuhan, sampai mempertanyakan seperti ini, maka keberadaan iman di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan berkata seperti ini, masihkah ada iman yang kudapati di bumi ketika nanti aku datang yang kedua kali? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang menjadi PR untuk kita semua, yang menjadi problem, yang menjadi concern, atau yang menjadi hal-hal yang harus perlu kita renungkan bersama. Masihkah ada iman di dalam kehidupan kita? Apalagi menjelang hari-hari yang terakhir. Nah, semua yang terjadi ini sesungguhnya itu merupakan tantangan buat setiap iman kita. Karena itu Tuhan Yesus sampai berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Yesus melontarkan pertanyaan seperti ini, masihkah hari-hari ini ada iman yang kuat di dalam setiap hati kita? Masihkah hari-hari ini kita memiliki iman yang teguh seperti batu karang di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu? Inilah perenungan untuk kita semua pada pagi hari ini. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, iman yang tetap bertahan itu adalah iman yang sungguh-sungguh kita perlukan, khususnya di hari-hari yang terakhir ini. Kita tidak tahu kapan pastinya Tuhan datang, tetapi tanda-tanda langit, tanda-tanda zaman sudah Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketahuilah
hari-hari ini. Iman yang tetap bertahan, itulah yang dicari Tuhan. Sehingga ketika dia datang yang kedua kalinya ke dalam dunia ini, masih didapati iman yang ada di dalam setiap hati anak-anaknya atau orang-orang percaya. Selanjutnya, next. Lihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan highlight ayatnya ada di Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Tuhan itu menginginkan iman yang terus bertahan, yang tak pernah gugur dalam situasi apapun. Iman seperti apakah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Tolong ditandai di Alkitabnya masing-masing, Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Tapi pagi hari ini kita akan baca di ayat yang ke-26 saja. Yang lainnya silahkan dinikmati di rumah ayat lainnya ya. Untuk bahan perenungan, bahan saat teduh pada hari ini. Kita akan baca sama-sama Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa lihat di sini. Iman yang bertahan itu adalah iman dengan perbuatan. Iman dengan perbuatan itu adalah iman yang utuh atau sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu saya mempersiapkan hal ini dan saya ketika sudah saya catat di buku lalu saya pindahkan ke komputer dalam bentuk seperti ini, saya melihat ternyata saya sudah pernah berbicara 2 kali ya dalam kurun waktu 3-4 bulan belakangan mengenai iman. Ya, nah hari ini khusus kita akan berbicara tentang bagaimana kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana iman yang bertahan. Iman yang bertahan itu seperti apa? Adalah iman dengan perbuatan. Iman yang utuh atau sempurna. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah sering sekali dengar ayat ini. Tapi mari pagi hari ini dengar baik-baik. Pasang telinga kita semua baik-baik. Untuk supaya kita benar-benar mengerti. Supaya kita benar-benar memahami. Iman yang bertahan itu adalah iman dengan perbuatan. Karena iman dengan perbuatan itu adalah iman yang utuh dan yang sempurna. Semuanya mau memiliki iman yang tetap bertahan, iman yang sempurna, sehingga ketika Tuhan datang masih didapati iman di dalam setiap hatimu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berikutnya. Nah, yang sering terjadi sekarang itu ada satu hal yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan manusia dan juga orang-orang percaya. Yang membuat iman kita ini tidak bisa bertahan. Yang membuat iman kita ini gampang luntur. Kenapa sedikit luntur? Kenapa sedikit tidak ada lagi iman di dalamnya? Yang sering terjadi adalah dualisme kehidupan. Apa itu dualisme kehidupan? Yaitu memisahkan yang rohani dan yang jasmani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian perlu ketahui. Inilah yang membuat iman kita itu sulit bertahan. Kenapa? Memisahkan antara yang rohani dengan yang jasmani. Padahal Bapak, Ibu, kita semua ingat doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Itu tidak hanya diajak oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk hanya menjadi orang yang saleh. Orang yang pekerjaannya setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja saja. Tanpa melakukan sesuatu. No,
Bukan seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu memisahkan antara yang rohani, yang jasmani. Kalau Minggu jadi malaikat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jadi setan. Bahkan lebih parah jadi dari setan. Padahal kehidupan, anugerah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, itu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bukan ketika hari Minggu saja. Sehingga banyak yang berkata bahwa dualisme ini artinya, ya wes lah pokoknya aku berdoa sudah cukup di gereja. Kalau Senin sampai Sabtu waktunya bekerja cari uang, gak usah berdoa. Sudahlah cukuplah 1 minggu aja. Oh ya terpisah. Kalau di gereja persembahannya full lah. 100.000 ya 100.000. Tapi kalau di kerjaan ngentit titik gak apa-apa lah, cek bati. Nah ini loh Bapak Ibu, dualisme. Artinya ada pemisahan antara kehidupan rohani dan jasmani. Yang kadang mungkin kita tidak sadari kita ini melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Ada dualisme, pisah. Padahal yang Tuhan mau. Firman Tuhan, kehendaknya, kekudusannya, itu terjadi secara utuh di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dualisme ini ya, ini kalau kurang terang ini dualisme gitu ya. Dualisme itu akan menghasilkan 2 hal. Akan menghasilkan 2 tipe orang atau 2 tipe kepribadian. Tipe kepribadian yang pertama yang dihasilkan oleh dualisme adalah kepribadian yang ngeroh. Ngeroh itu apa? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Lalu yang berikutnya, dualisme memisahkan antara yang rohani dan jasmani. Yang kedua, itu akan membentuk yang namanya kedonyan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu tulisannya apa, saya tulis gini aja. Kedonyan. Jadi ada 2 yang akan dihasilkan oleh dualisme. Yang pertama itu, kalau jatuhnya ke kanan banget, jadinya ngeroh. Kalau jatuhnya ke kiri banget, kedonyan. Apa itu ngeroh dan kedonyan? Selanjutnya, kita lihat yang pertama. Ngeroh. Ngeroh ini bagaimana? Yang pertama lihat. Rajin berdoa tapi tidak tentu arah. Maksudnya apa ini rajin berdoa nggak tentu arah? Ya udah, doa dan doa hanya sekedar menjadi kebiasaan. Tidak ada yang mau dicapai di dalamnya. Dicapai bukan hanya soal urusan duniawi ya, tapi bagaimana kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa, tapi kita tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya, maksudnya tidak sampai kita ini menerima firman yang daripada Tuhan. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Doa aja. Tapi nggak tentu arahnya. Tidak ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Pokoknya ya sudah Tuhan aku doa. Tidak ada tujuan untuk Tuhan aku ingin memuliakan namamu. Ini Tuhan aku bawa ke dalam Engkau. Tidak ada seperti itu. Pokoknya cuma doa. Doa, dan akhirnya apa yang terjadi? Sekedar jadi rutinitas. Tapi karena dia berdoa, dia merasa dia alim. Ya, orang-orang yang seperti ini merasa karena sudah sering berdoa, padahal doanya tidak ada isinya, merasa dirinya itu alim. Nah ini yang bahaya kadang, yang bisa membutakan. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pastikan ketika engkau berdoa, engkau bawa firman di dalamnya. Saya belajar dari Bunda, ketika Bunda sharing, Bunda ketika berdoa, selalu ada arahan yang jelas dari Tuhan. Engkau harus seperti ini untuk jemaat. Dan ada problem yang dibawa Bunda kepada Tuhan. Jadi jelas, Tuhan bagaimana aku harus membawa ABC Mosar untuk jemaat ini hidup dalam kekudusan, hidup dalam metanoia, menoperipateo. Jelas.
Jadi bukan cuma sekedar doa, tidak ada juntrungannya. Yang terjadi itu hanya akan menjadi rutinitas. Karena tidak ada tujuan. Nggak ada apapun. Akhirnya apa? Segala-segala doa. Doa sangat baik ya, dan harus sering kita lakukan. Tapi kalau perutmu lapar, ada makanan di depanmu. Makananmu engkau tinggal, dan engkau berdoa tanpa engkau sentuh makananmu. Apakah perutmu akan bisa kenyang? Tidak, perutmu akan tetap lapar. Tidak ada tujuan di dalamnya. Tidak ada arah di dalamnya. Lalu yang berikutnya. Ini yang bisa terjadi. Menganggap semua, perhatikan ya, ada garis bawahnya ya. Semua berkat Tuhan, ada garis bawahnya lagi, harus terjadi dengan cara yang spektakuler. Nah, ini biasanya orang yang ngeroh seperti ini. Oh, kalau nggak mujizat berarti mungkin bukan kehendak Tuhan. Oh, kalau uangnya itu tidak jatuh dari langit, oh ini berarti bukan dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara mengerti, kalau soal harta, gaji yang engkau terima itu juga berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau tanpa berkat dari Tuhan, engkau tidak akan bisa sehat dan engkau tidak akan bisa bekerja. Dan engkau tak akan bisa terima gajimu. Tuhan juga memberkati perusahaanmu, sehingga perusahaanmu boleh punya uang untuk menggaji engkau. Tapi orang yang ngeroh seringkali, kayak pokoknya kalau gitu itu bukan berkat Tuhan. Nih. Harus selalu terjadi dengan cara yang spektakuler. Oh ya, berkat Tuhan itu gimana? Datang ada uang turun dari langit. Oh ya, berkat Tuhan itu gimana? Aku makan babi tiap hari, aku makan gorengan tiap hari, aku minumnya Coca-Cola setiap hari. Aku sehat karena itulah berkat dari Tuhan. Aku berdoa. Aku tidak akan kolesterol, aku tidak akan asam urat. Nah, ini biasanya orang yang ngeroh, Bapak Ibu. Segala sesuatunya itu harus spektakuler. Kalau nggak spektakuler, katanya bukan berkat. Berikutnya. Terlalu dipusingkan dengan teori sampai lupa yang namanya bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian perlu saya sampaikan. Teori-teori, pelajaran-pelajaran, kerangka berpikir, pola pikir itu sangat-sangat penting. Tetapi kalau kita hanya membiarkan pola pikir itu ada di dalam kepala kita, tanpa kita terjemahkan melalui tindakan lewat tangan kita. Nah, ini seringkali seperti ini. Nanti di belakang ada pembahasan lebih lagi soal terlalu dipusingkan dengan teori. Tapi artinya, terlalu pusing dengan hal-hal, oh kalau gini enggak boleh, kalau gitu enggak boleh, sampai akhirnya lupa bahwa ada hal yang harus dilakukan. Lalu yang berikutnya, orang yang ngeroh itu lupa bahwa dia itu masih hidup di dalam dunia. Sehingga seakan-akan orang yang ngeroh, itu kakinya itu sudah ngawang, Bapak Ibu. Sudah tidak napak di bumi ini loh. Oh ya, ya sudah. Biarkanlah keluargaku berantakan. Biarkanlah suami dan anakku tidak makan, atau istri dan anakku tidak makan. Yang penting aku berdoa, meminta berkat dari Tuhan. Padahal lupa, di dunia ini masih ada urusan-urusan yang harus dia selesaikan. Inilah karakteristik orang yang ngeroh. Ini saya sampaikan bukan untuk menghakimi, tapi untuk buat kita sama-sama belajar, termasuk saya juga harus terus belajar. Inilah yang seringkali terjadi untuk orang-orang yang jatuhnya adalah ngeroh. Lalu yang berikutnya,
Selain itu juga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dualisme menghasilkan kepribadian yang satu adalah ngeroh, dan yang kedua adalah kedonyan. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana orang yang kedonyan? Yang pertama, berdoa sekenanya saja. Yang penting hasil. Ya, yang penting hasil. Artinya ya sudahlah, pokoknya doa cukup 5 menit lah, gak perlu dengar suara Tuhan, gak perlu apa, ya sudah pokoknya yang penting hasil lah. Sudahlah, beribadah itu, doa itu cukup hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu cukup waktunya cari uang, bekerja keras, banting tulang. Doa cukup Minggu aja. Nah ini, orang kedonyan. Yang berikutnya, cenderung meyakini bahwa bisa masuk surga hanya, lihat ya, di garis bawah, hanya bermodalkan menjadi orang baik. Oh iya rek, wis gak perlu sembahyang, gak apa-apa, yang penting aku sedekah. Gak perlu kasih 10% ke Tuhan. Yang penting aku sudah bagi 20% buat sekitarku. Babalah. Biarlah aku tetap meso-meso. Wong aku tetap bantu orang kok. Biarlah aku tetap ke tempat pelacuran. Wong aku masih ngasih sumbangan ke orang kok. Aku nolong yang membutuhkan kok. Ini biasanya. Kedonyan. Dan yang berikutnya. Segala sesuatu hanya diukur dengan uang. Atau secara garis besar. Hanya diukur dengan keuntungan. Segala sesuatunya itu cuma ditimbang berdasar untung rugi saja. Dan yang terakhir, orang kedonyan. Itu lupa kalau nanti ada surga yang harus dia tuju. Tempat di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau tadi yang ngeroh, itu lupa kalau sekarang ini dia hidup di dunia. Kalau orang yang kedonyan itu biasanya lupa kalau nanti itu ada surga. Yang penting hari ini aku bisa makan enak, hartaku banyak. Bodoh amat berdoa, bodoh amat khotbahnya Bunda Esther, bodoh amatlah gereja. Sing penting kan aku memberi sedekah. Nah ini biasanya seperti itu. Yang penting kan aku membantu orang lain, aku baik, aku tidak ngelokno orang lain, aku tidak ngurusi orang lain. No. Hati-hati. Nah sekarang pertanyaannya, masih adakah kita di dalam dua kubu ini, Bapak Ibu? Karena dualisme, pemisahan antara kehidupan rohani dan jasmani, itu akan menghasilkan yang tadi yang pertama, ngeroh, dan yang kedua adalah kedonyan. Dan dua-duanya itu sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena kita sebagai manusia dibentuk untuk menjadi pribadi yang saleh. Apa itu saleh? Taat beribadah. Dan jangan lupa, sebagai manusia kita juga dibentuk untuk menjadi pribadi yang berdampak. Yang di rumah, yang di sini sama-sama ikuti saya. Berdampak. Sekali lagi, berdampak. Berdampak, saudara. Next, berikutnya. Lalu seharusnya, apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita ini tidak hidup dalam dualisme? Supaya kita ini bisa sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perkenan Tuhan. Ngeroh, percaya roh, taat pada roh, ya, tapi tidak ngeroh. Berdampak, ya,
Melakukan sesuatu, iya, tapi tidak kedonyan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang seperti itu? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Ayatnya bisa dicatat saja, Yakobus 2 ayat 14. Berikutnya saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perikop ini dimulai dengan satu pertanyaan. Tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Untuk engkau tahu jawabannya, engkau harus mencari kehendak Tuhan. Nah, mencari kehendak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu membutuhkan yang namanya waktu. Silakan dicatat saja, saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima ayat 15-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu butuh waktu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, yang harus kita ketahui. Untuk engkau bisa benar-benar hidup, memiliki iman yang tetap bertahan, yang harus engkau lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Dan hal pertama yang harus kita ketahui, mencari kehendak Tuhan itu butuh waktu, Bapak Ibu. Karena itu kenapa firman Tuhan menyarankan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk bagaimana firman Tuhan menyarankan kita bagaimana kita ini untuk mempergunakan waktu dalam berdoa. Karena apa? Kehendak Tuhan itu butuh waktu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, biasanya akan ada muncul. Terus bagaimana kita ini bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau kita ini dalam situasi yang darurat, situasi yang genting, yang butuh keputusan cepat. Perhatikan, semakin kita ini sering mencari kehendak Tuhan, akan terbentuk insting karena sudah terbiasa dan harus terus terasah. Kenapa firman Tuhan mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani untuk kehidupanmu yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Why? Latihan tiap hari. Latihan apa? Terus tiap hari cari kehendak Tuhan. Jadi ketika jebret di depanmu, ada dua hal yang harus engkau pilih saat itu juga. Karena engkau sudah terbiasa mencari kehendak Tuhan, instingmu akan mengerti manakah dari dua jalan itu yang merupakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena instingmu sudah terlatih, karena engkau terbiasa bersekutu dengan Tuhan. Amin? Amin? Paham? Paham sampai sini ya semuanya ya? Yang di rumah juga. Jadi mencari kehendak Tuhan itu memang butuh waktu. Makanya, karena tahu butuh waktu, latihan. Supaya apa? Cepat ketika ada keputusan yang harus diambil mendadak. Tahu keputusan yang tepat. Karena engkau sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan. Kalau saya mau kasih contoh, itu ada Raja Daud. Di mana ketika dia dan pengikutnya kelaparan, dia datang ke rumah ibadah. Dan dia bilang kepada imam yang bertugas untuk memberikan roti kudusnya untuk makanan bagi Daud dan juga para pengikutnya. Insting. Apakah Daud berdosa di hadapan Tuhan? Oh tidak. Tidak tertulis di Alkitab bahwa Daud berdosa ketika dia memakan roti kudus itu bersama dengan para bawahannya. Why? Karena sudah ada insting.
Berikutnya, yang membuat iman kita tetap bertahan setelah mencari kehendak Tuhan adalah ringan tangan. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 bisa dibaca di rumah. Intinya dari ringan tangan adalah tidak malas untuk bertindak, tidak takut untuk bertindak. Lah ini biasanya. Takut untuk bertindak, malas untuk bertindak. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Itu paling gampang, paling jelas contohnya. Sama Tuhan disuruh jalan ke Niniwe, tapi dia pilih ke Tarsus. Kenapa? Karena Yunus terlalu malas untuk bertindak, karena Yunus terlalu takut untuk bertindak. Istilahnya wegah, memberontak. Inilah ya, ringan tangan itu akan membantu kita, iman kita tetap bertahan. Lihat. Dan berikutnya seperti Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan seperti ini, saya bacakan sebentar saja supaya lebih jelas. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Untuk iman kita itu tetap bertahan, ringan tangan. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan sabdakan, Tuhan titahkan kepadamu. Salah satu contoh yang dipakai di sini itu adalah memberi atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Memang di dalam Alkitab itu tercatat bahwa bukan karena engkau bersedekah engkau menyelamatkan orang lain, tapi ketika engkau membantu sesamamu yang membutuhkan, ketika engkau memberi sesamamu yang membutuhkan, maka engkau akan melatih dirimu untuk mematikan cinta diri sendiri atau keegoisan dalam hatimu. Engkau akan melatih dirimu untuk mematikan setiap keinginan daging, dan engkau akan melatih dirimu untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena saya pernah mengalaminya secara langsung, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Suatu ketika di dalam ATM saya, bertahun-tahun yang lalu, mungkin saya masih SMA atau awal-awal kuliah. Hanya ada sekitar 600.000 di dalam ATM saya. Tuhan berkata, kasih ini kepada seseorang. Kasih, Bapak, Ibu. Sakit? Iya sakit. Cuma ada 600.000. Tapi ketika dengan taat kita melakukannya, ketika kita ringan tangan, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, engkau satu langkah untuk mematikan setiap keinginan dagingmu. Engkau satu langkah lebih maju untuk mematikan keegoisanmu. Engkau satu langkah lebih maju dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya ini loh. Next, berikutnya. Untuk iman yang bertahan adalah kurangi terlalu banyak teori. Ayatnya bisa dibaca ya, nanti di rumah. Yakobus 2 ayat 18. Teori itu berguna, tapi akan percuma kalau tidak ada tindak lanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seperti contoh yang ada di sini. Ya kalau dilihat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang ini di papan ini menuliskan banyak hal. Oh ini untuk sukses. Perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Tapi kalau semua ini tidak dilakukan olehnya, tidak diterapkan dalam kehidupannya, semua yang dia pikirkan ini hanya akan sekedar menjadi coretan di papan tulis yang akan hilang karena penghapus papan. Yang akan hilang oleh karena angin. Yang akan hilang oleh karena waktu. Kenapa? Karena tidak pernah direalisasikan, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita seperti ini. Ya, biasanya ini, kalau yang sering seperti ini, yang sering terlalu berteori itu biasanya orang yang di bagian ngeroh itu tadi. Kenapa? Terlalu berteori.
Contoh lagi ya Daud itu tadi. Di dalam hukum Taurat ditulis, nggak boleh orang yang bukan imam itu makan roti persembahan kudus. Tapi karena Daud nggak terlalu berteori, nggak terlalu babi-bu, dia langsung bilang pada imam yang bertugas pada waktu itu, tolong berikanlah aku dan pengikutku roti untuk dimakan. Dan waktu itu yang ada hanyalah roti kudus untuk persembahan. Dan itu dimakan, tapi tidak dicatat sebagai dosa di dalam Alkitab. Kenapa? Tidak terlalu banyak berteori. Yang berikutnya. 3 hal itu tadi yang harus kita lakukan supaya iman kita itu boleh tetap bertahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah mencari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ringan tangan. Dan yang ketiga, mengurangi terlalu banyak teori. Ya, lihat. Biarlah hidup kita itu boleh menjadi seperti Kristus. Bagaimana hidup seperti Kristus? Tidak ngeroh Bapak Ibu dan juga tidak kedonyan. Tapi hidup di dalam Kristus, engkau boleh kuat di dalam roh. Dan engkau boleh jadi dampak buat sekitarmu. Kita baca sama-sama Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Ya, 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Biarlah kehidupan kita ini boleh jadi seperti Kristus. Yang mana dikasihi oleh Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Juga dikasihi oleh manusia. Biarlah saat kita ini hidup di dalam Tuhan, saat kita ini memiliki iman yang tetap bertahan, biarlah ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan Yesus boleh menemukan iman di dalam setiap sanubari kita. Amin. Ya. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan perkataan next. Jika engkau mencari Tuhan, berdoalah. Jika engkau butuh kekuatan, berdoalah Bapak Ibu. Jika hatimu gundah gulana, berdoalah Bapak Ibu. Jika perutmu lapar, makanlah. Karena perut lapar butuhkan adalah makanan, bukan cuma doa atau pujian penyembahan. Artinya, kehidupanmu harus seperti Kristus. Kau doamu kuat, karyamu juga kuat. Lihat. Karena kalau engkau perutmu lapar dan engkau tidak makan, jadinya sakit lambung Bapak Ibu. Lihat kata-kata ini. Kalau engkau cari Tuhan, engkau harus berdoa. Sekuat tenaga. Kalau engkau butuh kekuatan, engkau harus doa. Kalau engkau hatimu gundah gulana, engkau harus doa Bapak Ibu. Tapi kalau perutmu kemerucuk, lapar, makan Bapak Ibu. Makan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita tidak hidup dalam dimensi roh. Dimensi ngeroh, bukan roh, dimensi ngeroh. Atau kita ini hidup kedonyan yang hanya memikirkan duniawi saja. Tapi kita boleh hidup seperti Kristus. Yang bertambah besar, yang bertambah hikmatnya. Yang makin dikasihi oleh Allah. Dan dikasihi juga oleh sesama manusia. Sehingga biarlah iman yang bertahan
boleh Yesus dapati di dalam setiap hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.